Ya, selamat malam kawan-kawan. Salam konsisten ya. Eh, Pada kesempatan malam ini saya ingin bicara tentang menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi setiap kita pasti punya versi terbaik yang kita bisa maksimalkan. Nah, jadi versi diri kita yang terbaik merupakan proses pencarian yang bertahap, berproses tentunya, dan dibutuhkan beberapa langkah-langkah yang konkret untuk dapat kita bisa transformasi diri ke arah yang lebih positif lagi. Jadi sebelum kita bicara tentang versi terbaik diri kita masing-masing, kita perlu yang namanya yang pertama, yakni menetapkan tujuan yang jelas. Jadi kita harus punya tujuan yang jelas, goals-nya apa, goals yang kita inginkan itu seperti apa, yang sesuai dengan potensi yang kita miliki. Setelah kita punya tujuan yang jelas, yang kedua adalah kita membuat perencanaan aksi, action plan. Kita harus membuat rencana aksi agar kita selangkah demi selangkah mendekat ke tujuan kita, ke tujuan yang kita tadi buat. Setelah kita menentukan action plan, rencana aksi yang akan kita ambil apa dan apa, nah tentu kita harus mengalokasikan waktu yang tepat atau yang potensial untuk rencana aksi tersebut. Kita harus mampu mengelola waktu, memanage waktu agar bisa rencana aksi itu atau activity plan yang kita telah buat itu bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah kita bisa setelah kita tahu waktu kapan yang efektif, maka kita wajib untuk membiasakan diri untuk komitmen terhadap kebiasaan-kebiasaan positif dari rencana aksi yang sudah kita buat. Misalkan kita mau jadi content creator, maka kita harus punya rencana aksi. Kita harus membuat video satu hari berapa, kita harus mengalokasikan waktu, jadi tujuan yang jelas. Jadi saya ingin membuat konten kreator tentang pengembangan diri, tentang kebiasaan yang positif, maka yang kita lakukan adalah membuat rencana aksi. Bagaimana? Ya, membuat video, belajar membuat video, belajar membuat video. Tidak perlu menunggu sempurna untuk membuat video, tapi buat video, upload, buat video, upload. Nah, tentu itu harus ada alokasi waktu yang tepat. Begitu pula dengan misalkan mau ada teman-teman yang mau berwirausaha. Teman-teman sudah tentukan tujuan yang jelasnya seperti apa, tentukan rencana aksinya seperti apa, kelola waktu dengan efektif, kemudian bentuklah kebiasaan yang positif sehingga goalsnya akan lebih dekat untuk tercapai. Di dalam kita membuat rencana aksi, kemudian mengelola waktu, kemudian kita sudah terbentuk kebiasaan positif, pasti di situ ada rintangan, ada masalah, ada obstacle yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan. Sebagai yang namanya sebuah perjalanan, kita misalkan dari Bekasi ke Jakarta, pasti akan ada obstacle atau polisi tidur, atau ada kemacetan. Nah, itu merupakan hal yang lumrah di dalam sebuah proses, di dalam sebuah perjalanan menuju goalsnya kita. Nah, kita harus
mengatasi rintangan dan hindari rasa frustasi, karena frustasi akan menghilangkan energi kita yang seharusnya kita alokasikan untuk rencana aksi kita. Hindari frustasi. Kecewa boleh, tapi frustasi jangan. Frustasi itu dekat dengan menyerah, tapi kalau kecewa itu hal yang wajar. Nah, kemudian setelah itu fokuslah kepada keseimbangan hidup. Jadi kita punya tubuh yang harus dikelola dengan baik, waktunya tidur ya tidur, waktunya berolahraga ya berolahraga. Jadi kita punya jadwal pribadi, kita harus punya keseimbangan antara berkomunikasi dengan istri, berkomunikasi dengan keluarga, dengan orang tua, dengan tetangga. Kita harus punya waktu itu, dan kita harus ada waktu bagi tubuh kita untuk istirahat, ada waktu bagi pikiran kita untuk istirahat. Kita butuh keseimbangan hidup, selain daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu kewajiban kita sebagai umat beragama. Kemudian yang tak kalah penting adalah kita tahu bahwasanya rintangan, masalah itu pasti punya banyak hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga di kemudian hari kita terhindar dari yang namanya kegagalan. Jadi rintangan, masalah itu dijadikan formula agar kita dapat menghindari kegagalan yang berpotensi ada di kemudian hari. Kemudian agar rencana aksi itu berjalan dengan baik, dalam kita mengelola waktu, dalam kita membentuk sebuah kebiasaan positif, dalam kita menghadapi rintangan, dalam kita menyeimbangkan hidup kita perlu yang namanya menjaga kesehatan mental fisik kita. Kesehatan mental kita dengan beribadah, kesehatan mental kita dengan bersosialisasi tatap muka dengan orang lain, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Kesehatan fisik kita dengan olahraga, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang fresh, makanan-makanan yang original, yang tanpa olahan. Nah, itu adalah wujud wujud dari kita untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Karena kalau diri kita sakit, maka percuma kita punya goals yang tinggi. Kalau mental kita sakit, percuma kita punya goals, mimpi yang tinggi. Jadi kesehatan mental fisik itu penting. Jadi jaga kesehatan mental fisik kita dengan berolahraga, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tanpa olahan, yang fresh, yang original. Maka itu adalah salah satu upaya kita menjaga kesehatan fisik dan mental kita agar tetap prima. Dan kemudian yang tak kalah penting menurut saya adalah kebersyukuran, gratitude kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tanpa rahmat dan kasih sayangnya, kita akan kesulitan. Bahwa kita bangun di pagi hari dari tidur itu adalah satu rahmat dari Allah, rahmat dari Tuhan. Mungkin kalau kita dibayar 10 miliar dan kita tidak bangun dari tidur pagi kita tidak akan mau. Jadi betapa berharganya kita bisa membuka mata pada pagi hari, kita diberikan istirahat, tidur oleh Tuhan, dan kita pagi hari membuka mata. Ketika kita dibayar 10 miliar tapi konsekuensinya adalah kita tidak bisa bangun di pagi hari, tentu kita tidak akan mau seperti hal itu. Jadi betapa berharganya usia kita, waktu kita, kesempatan kita. Alangkah baiknya bersyukurnya kita adalah dengan memaksimalkan kesempatan kita, memaksimalkan umur kita, usia kita untuk berbuat hal baik, untuk mencapai cita-cita kita yang luhur. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah orang-orang yang bijaksana adalah orang yang terus mau belajar dengan siapapun,
kapanpun, dimanapun, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dia akan terus belajar dan belajar. Karena kita hidup adalah sebagai manusia pembelajar. Dari buayan sampai liang lahat, kita itu merupakan kewajiban kita yang fitrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu mungkin kira-kira rangkuman yang bisa saya share hari ini untuk mentransformasi diri kita agar kita bisa menjadi lebih efektif dalam hidup, kita bisa lebih bisa memanage waktu, kesempatan kita, usia kita, agar kesempatan itu, agar kita dalam hidup tidak ada penyesalan karena kita sudah memaksimalkan segala upaya, kesempatan, waktu kita untuk hal-hal yang positif. Semoga kita bisa mampu mencapai cita-cita kita yang luhur. Semoga teman-teman semua yang menyimak atau belajar malam ini bisa sukses selalu, sehat selalu, dan selalu berbahagia. Karena itu bahagia adalah hal yang membahagiakan, hal yang baik, bahagia dunia akhirat ya. Selamat malam teman-teman, salam konsisten.